Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap seseorang, yang dimana seseorang ini bagaimana kondisinya. Bagaimana kondisinya tanpa ada diri kamu di sampingnya. Kita langsung saja Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya pegang ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semua saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semua saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat Wak Geng, bagaimana keadaan diri dia untuk saat ini ketika diri kamu tidak berada di samping dia. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap kabar yang bersifat positif, atau memang justru kebalikannya dari topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi? Kita langsung terhadap kartu pertama Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana situasi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini Wak Geng. Dan kamu bisa melihat sendiri kata yang tercantum di dalam kartu yang saya pegang ini. The death, situasi kematian. Baik secara fisik, baik secara keuangan, pekerjaan, ataupun bisnis. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, saya juga mengingatkan kepada teman-teman untuk saat ini, apabila melihat video saya beredar di dalam aplikasi TikTok,
itu bukan akun yang saya miliki secara real. Sekali lagi saya mengatakan, apabila teman-teman melihat video saya beredar di dalam aplikasi tersebut, itu bukan akun yang saya miliki secara real. Karena untuk saat ini, seluruh video saya yang berada di dalam channel saya dire-upload oleh akun atas nama Rafael Rifano. Rafael Rifano. Apabila diri kamu tidak memiliki etikat baik untuk mengkonfirmasi setiap video yang kamu re-upload di dalam akun kamu, kita lihat apa yang akan terjadi terhadap diri kamu untuk kedepannya, Rafael Rifano. Dan saya pun meminta bantuan terhadap teman-teman. Ketika melihat video saya di dalam akun tersebut, jangan memberikan atau berkata perihal mengenai mahar. Karena jujur, saya tidak pernah mengupload video saya di dalam aplikasi tersebut. Saya tidak memiliki aplikasi tersebut. Hanya satu aplikasi yang saya miliki, yaitu YouTube. Di dalam aplikasi inilah saya melakukan readingan dan memberikan informasi terhadap diri kamu. Sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut terhadap kartu yang saya pegang ini dan mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki, Wak Geng, saya mengingatkan kepada teman-teman atas nama Rafael Rifano. Nah, kalau saya menarik posisi energi kamu untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, dan sisi batin kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, untuk saat ini, saya ingin memberikan diri kamu beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini masih ada satu energi yang mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana posisi energi tersebut penuh dengan kemisteriusan? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu masih merasakan sesuatu hal di mana sesuatu hal tersebut di luar dari ekspektasi kamu? Kedua pertanyaan yang saya lemparkan terhadap diri kamu, mungkin kamu yang mengerti, mungkin kamu yang akan menjawabnya sendiri. Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Benar-benar ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Di mana untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu sudah bersifat pasrah, sudah berpikiran bodoh amat, dan sudah memiliki perasaan yang benar-benar mati rasa. Yang dimana untuk saat ini diri kamu sudah tidak mau mengenal yang namanya cinta, tidak mau mengenal
atau memiliki pasangan. Karena ketika diri kamu memiliki pasangan, pasti kamu berpikiran ujung-ujungnya saya yang akan hancur. Ujung-ujungnya saya yang akan dimanfaatkan. Ujung-ujungnya saya yang akan diliciki. Daripada diri saya berada di dalam situasi kehancuran, kelicikan, lebih baik saya mati rasa. Ini geng, kehancuran, the death, situasi kematian. Rafael Rifano, saya mengingatkan kepada diri kamu, kalau kamu tidak memiliki etikat baik terhadap video yang kamu re-upload di dalam akun kamu, kita lihat ke depannya. Rafael Rifano. Nah, geng, kalau saya mengarah terhadap manusia yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja kondisi yang dia rasakan berupa kekacauan yang begitu sangat mendalam. Karena untuk saat ini ketika mata batin saya mencoba untuk melihat kondisi dia, ada situasi pertengkaran yang dimana pertengkaran tersebut berupa kelicikan yang dia buat selama ini. Suatu kelicikan yang selama ini dia permainkan. Bukan hanya pertengkaran yang dia terima, tetapi untuk saat ini diri dia mencoba untuk mencari seseorang yang dimana seseorang ini bisa melakukan segala cara di luar dari akal sehat manusia. The death, situasi kematian secara fisik, secara keuangan, secara pekerjaan, secara bisnis. Ini dia geng. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Mungkin ketiga zodiak yang saya katakan tadi salah satunya zodiak kamu, mungkin salah satunya zodiak manusia yang pernah kamu fokuskan. Rafael Rifano, lagi-lagi nama kamu yang saya sebutkan karena saya sudah kamu rugikan secara materi dan secara pribadi. Rafael Rifano. Kita lihat geng kartu berikutnya. Muncul kartu The Hangman. Yang dimana kemunculan kartu The Hangman ini bisa kamu lihat sendiri dengan jelas. Kaki di atas, kepala di bawah. Dengan kategori kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu sebelumnya. Saya tidak mengerti terhadap diri kamu. Kamu masih memperjuangkan terhadap sesuatu hal di sini. Atau mungkin diri kamu masih memperjuangkan seseorang yang telah mengabaikan diri kamu. Kamu sudah menyadari kamu memperjuangkan diri dia, tetapi diri dia malah memberikan diri kamu situasi yang benar-benar berada di dalam kematian. Kenapa, geng? Saya ingin bertanya, kenapa diri kamu masih memperjuangkan seseorang yang telah mengabaikan diri kamu sementara orang tersebut tidak memperjuangkan diri kamu? Why? Kalau kamu terus-menerus memperjuangkan seseorang yang telah mengabaikan diri kamu, kata the dead ini akan melekat di dalam kehidupan kamu untuk kedepannya.
Dan kamu akan berputar-putar saja di dalam situasi tersebut. Kamu tidak mau menikmati kebahagiaan dan kamu tidak mau menunggu jawaban dari alam semesta. Apa salahnya diri kamu memiliki sifat kesabaran? Kalau saya mengarah terhadap seseorang di awal pembicaraan saya ataupun di topik yang saya katakan tadi, kemunculan kartu The Hangman ini mengarah terhadap sesuatu hal yang sedang dia lakukan, tetapi hal yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan harapan dia. Malah menimbulkan suatu pertengkaran yang begitu sangat luar biasa, wah geng. Sangat luar biasa. The Death kartu pertama. Kartu inti. Apapun yang dia lakukan, semua hanya bersifat kematian. Itu akibat dari kebodohan yang dia lakukan. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya, wak geng? Muncul kartu ini. Yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap seseorang yang dimana seseorang tersebut penuh dengan rasa kesedihan, penuh dengan rasa penyesalan dan ingin pergi dari situasi ketidaknyamanan tersebut. Seseorang yang saya kategorikan ini bisa saja saya lemparkan terhadap posisi energi kamu. Sebenarnya diri kamu menyadari kesedihan yang kamu terima. Tetapi kenapa diri kamu tidak ingin bangkit dari kesedihan tersebut? Justru yang saya lihat untuk saat ini, diri kamu masih menyimpan suatu kenangan yang dimana kenangan itu membuat posisi energi kamu tidak berada di dalam posisinya. Penuh dengan kesedihan yang saya lihat untuk saat ini situasi perasaan kamu, wak geng. Yang seakan-akan diri kamu itu bertanya-tanya, kenapa ketika diri saya memperjuangkan sesuatu hal, semuanya tidak sesuai dengan keinginan saya. Justru diri saya yang dimanfaatkan. Kamu mau tahu apa alasannya? Karena alasannya ini, kartu The Death, kartu pertama kali yang muncul. Kartu yang berbicara terhadap unsur air. Unsur air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Bisa saja hal tersebut faktor utamanya dari hal mistis. Kalau saya mengarah terhadap seseorang untuk saat ini, kemunculan kartu yang saya pegang ini, wak geng, bisa saja situasi penyesalan yang sedang dia nikmati. Situasi penyesalan yang sedang dia nikmati. Kenapa saya mengatakan situasi penyesalan? Karena mungkin diri dia merasakan suatu pertengkaran yang dimana pertengkaran itu membuat pemikiran dia sangat kacau. Di sisi lain, untuk saat ini pun, ketika diri saya mencoba melihat kondisinya, keadaan keuangan, terutama keadaan keuangan yang dia miliki, benar-benar sangat terpuruk. Benar-benar sangat terpuruk. Dan diri dia
hanya sebagai ajas manfaat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Yang dimana kemunculan kartu The Lovers ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya akan mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Saya akan fokus dengan kata The Lovers. Yang dimana kata The Lovers ini saya mencoba untuk flashback bagaimana kehidupan diri kamu di masa lalu. Penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kondisi kestabilan, penuh dengan kondisi kemakmuran, penuh dengan kondisi keharmonisan. Dalam kategori semuanya berjalan dengan keinginan kamu. Akan tetapi untuk saat ini diri kamu hanya bersedih. Diri kamu hanya untuk menjerit. Diri kamu mengharapkan bantuan dari Sang Pencipta. Karena kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang membuat kehidupan kamu berada di dalam situasi yang benar-benar kematian. Hancur secara tiba-tiba. Terpuruk secara tiba-tiba dan pemikiran kamu kacau. Akibat kehadiran pihak ketiga ini, sengaja atau tidak sengaja, dilakukan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kalau saya mengarah terhadap manusia tersebut, bisa saja untuk saat ini, hubungan yang dia jalankan tidak memberikan ekspektasi yang dia pikirkan. Karena pihak ketiga tersebut justru menekan batin dia, justru menekan keuangan dia, justru menekan posisi pekerjaan dia. Semuanya berada di dalam situasi yang benar-benar tertekan. Dia mengira ketika mengabaikan diri kamu mendapatkan seseorang tersebut bisa memberikan kebahagiaan. Omong kosong, Wak Geng. The Lovers. Karena untuk saat ini, kalau saya mengarah terhadap manusia pihak ketiga tersebut, ada hubungan di atas hubungan perselingkuhan yang sedang dia jalin dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Hubungan yang bersifat kepuasan mencari kestabilan. Benar-benar licik pihak ketiga ini. Seperti diri kamu, Rafael Rivano, yang mengupload atau re-upload video saya di dalam aplikasi TikTok. Kamu benar-benar licik, Rafael Rivano. Tanpa sepengetahuan saya, kamu menge-upload video saya seakan-akan diri kamu yang berperan di dalam video tersebut. Saya sudah kamu rugikan secara pribadi dan secara materi. Kita lanjut, Wak Geng, kartu selanjutnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Akan tetapi, saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak tersebut. Saya lebih dominan terhadap posisi energi manusia yang telah mengabaikan diri kamu. Kemunculan kartu The Tower ini
seakan-akan mengarah terhadap kondisi keuangan dia yang benar-benar berada di dalam kondisi nol. Kondisi tidak stabil, kondisi yang hanya dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga menginginkan diri dia hancur. Pihak ketiga menginginkan diri dia terpuruk. Pihak ketiga menginginkan hubungan yang kamu jalankan terhadap manusia ini hancur berkeping-keping. Lagi-lagi pihak ketiga yang diuntungkan, lagi-lagi yang dirugikan kamu, dan lagi-lagi untuk saat ini manusia tersebut di dalam kondisi kekacauan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memiliki karakter arogan, sombong, keras kepala, dan tidak mau disalahkan. Untuk saat ini, karakter tersebut tidak lagi dia miliki. Untuk saat ini, karakter tersebut berubah menjadi situasi kesedihan. Bukan hanya kesedihan, Wak Geng, tetapi penyesalan. Penyesalan yang begitu sangat mendalam ketika diri dia pergi dan mengabaikan diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Saya fokus dengan kata justice, yang dimana kata justice ini memiliki 2 arti, hukuman dan karma. Apabila diri saya menyatukan kedua kata tersebut, ini dia, Wak Geng. Karma terhadap kematian secara fisik dan aspek yang lain sedang dia nikmati ketika diri dia tidak berada di samping kamu, ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini dia meminta dan mengemis bantuan terhadap diri kamu? Ketika diri dia mengemis terhadap diri kamu, itu merupakan karma yang sedang dia rasakan dan yang sedang dia nikmati. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap posisi seseorang yang benar-benar tidak stabil. Di mana ketika posisi seseorang ini tidak stabil, dia mencoba untuk berpikiran ingin kembali terhadap orang yang memberikan diri dia kestabilan di masa lalu. Kondisinya benar-benar sangat hancur. Kondisinya benar-benar sangat kacau. Kondisinya benar-benar di luar dari ekspektasi dia. Karena ada seseorang yang memperlakukan diri dia di luar dari ekspektasi dia. Karena ada seseorang yang memperlakukan diri dia di dalam situasi pertengkaran, Wak Geng. Oke, Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya pegang ini, yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan. Bagaimana kondisi dia untuk saat ini? Sangat kacau ketika diri kamu tidak berada di samping diri dia. Rafael Rivano, lagi-lagi nama kamu saya sebutkan kalau kamu tidak memiliki etikat baik. Satu kartu ini saya pastikan terjadi untuk kedepannya terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam
zodiak.